Baca Buku Channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefis alias Safitri. Saya dari kelas KPI 2D. Jadi kali ini saya akan mereview dua buku. Yang pertama yaitu ada buku yang berjudul Dasar-Dasar Penyiaran. Dan yang kedua ada buku Manajemen Media Penyiaran, edisi revisi. Oke, buku yang pertama yaitu ada Dasar-Dasar Penyiaran, Sejarah Organisasi Operasional dan juga Regulasi, edisi kedua. Buku ini ditulis oleh Hidayatjanto Jamal dan juga Andi Fahrudin, yang terdiri dari 14 bab dan terdiri dari 347 halaman. Jadi pertama-tama dalam buku ini itu menjelaskan bahwa penyiaran itu apa sih gitu. Jadi penyiaran atau yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat, seperti itu. Selanjutnya, dalam buku ini juga menjelaskan tentang sejarah penyiaran itu seperti apa gitu. Jadi ada sejarah penyiaran radio dan juga sejarah penyiaran televisi. Selain itu juga menjelaskan atau menyebutkan beberapa tokoh atau penemu-penemu teknologi dalam penyiaran tersebut. Yang berikutnya ada organisasi media penyiaran. Itu meliputi struktur organisasi penyiaran itu seperti apa, proses penyiaran itu bagaimana, dan juga program siaran itu seperti apa, seperti itu. Dan selanjutnya ada operasional penyiaran. Itu meliputi bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan alat-alat penyiaran seperti kamera, media penyimpanan, alat rekam, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada regulasi penyiaran. Itu terkait dengan aturan-aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan hubungan operasional media. Jadi menurut saya buku ini tuh cocok untuk para pelajar, khususnya mahasiswa maupun praktisi yang ingin mendalami dalam dunia penyiaran, seperti itu. Oke, kekurangan dan kelebihan dalam buku ini. Kelebihannya menurut saya dalam buku ini dari segi penampilan menurut saya sudah cukup bagus atau menarik. Lalu dalam isi buku ini juga menurut saya sudah lengkap, ditambah bahasanya yang cukup sederhana, dan ditambah lagi dengan adanya ilustrasi atau gambar-gambar seperti ini, itu memudahkan para pembaca untuk lebih memahami terkait buku ini, seperti itu. Lalu kekurangannya dalam buku ini menurut saya masih adanya kata-kata asing, sehingga pembaca itu merasa kesulitan untuk mencerna kata-kata tersebut, seperti itu. Next, buku yang kedua yaitu ada Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, edisi revisi, yang ditulis oleh Morrison MA. Buku ini diterbitkan oleh Prena Media Group, sama seperti buku yang pertama tadi. Buku ini terdiri dari 12 bab dengan tebal buku 490 halaman. Jadi, dalam buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu media penyiaran itu dipengaruhi oleh 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ada program, yang kedua itu pemasaran, dan yang ketiga adalah teknik. Jadi pengelolaan yang baik terhadap 3 bidang tersebut yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dalam suatu media penyiaran, seperti itu. Selanjutnya, buku ini memberi pemahaman
tentang bagaimana mengelola radio dan televisi dengan menggunakan strategi manajemen yang ada pada negara-negara, khususnya Amerika Serikat, yang telah diterapkan bertahun-tahun. Dan selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai riset penyiaran. Apa sih riset penyiaran itu? Jadi riset penyiaran adalah upaya media penyiaran untuk mengukur kinerjanya. Nah, riset penyiaran ini dibagi menjadi dua, yaitu riset penyiaran rating dan juga riset penyiaran non-rating. Selanjutnya, ada kelebihan dan juga kekurangan buku. Kelebihan dalam buku ini menurut saya dari segi cover atau penampilan, buku ini sudah cukup menarik, sudah menggambarkan bahwa ini adalah buku penyiaran. Lalu dalam segi isi atau pembahasan, menurut saya sudah sangat lengkap, dilengkapi juga dengan ilustrasi atau gambar-gambar seperti ini. Itu akan memudahkan pembaca dalam memahami buku ini. Menurut saya, buku pertama dan juga buku kedua ini itu memang hampir sama, tetapi buku yang pertama itu lebih menjelaskan ke dasar-dasar penyiarannya, dan sedangkan buku kedua itu menjelaskan tentang manajemen media penyiaran. Jadi strategi dalam mengelola radio dan televisi yang baik itu seperti apa gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari review buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.